Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Hikam 019. Pada cerita Dragon Ball kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Dragon Ball Super, dimana cerita Dragon Ball Super ini melanjutkan cerita Dragon Ball Z sebelumnya setelah Pusaka berakhir. Pada awal scene, kita akan diperlihatkan Goku yang saat ini berprofesi sebagai seorang petani, dimana saat ini dia sedang membajak sebuah ladang. Tak lama kemudian di sini Son Goku pun menghadapi sebuah masalah ketika traktornya tersangkut oleh sebuah bahan kayu. Nah, di sini Goku pun dengan sangat mudah mampu memindahkan dahan kayu itu. Tak lama kemudian di sini anak dari Son Goku yaitu Son Goten datang ke tempat tersebut sambil membawa makanan. Nah, di sini Goku pun meminta kepada Goten untuk menyetir traktor sementara menggantikan dirinya karena saat ini dia sedang kelaparan dan ingin makan. Nah, di sini Goku pun dengan sangat lahap menghabiskan semua makanan yang telah diberikan oleh Goten. Singkat cerita, setelah Goku menghabiskan semua makanan yang dibawakan oleh Goten, stamina-nya kembali pulih setelah berharian bekerja. Nah, di sini Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan dan dia pun segera melakukan sedikit latihan sambil dilihat oleh Goten. Namun, Gotennya tidak fokus dalam mengendarai traktor akibat melihat ayahnya yang sedang berlatih membuat traktor tersebut menuju ke arah jurang, dan pada akhirnya Goten bersama traktor itu jatuh ke jurang tersebut. Beruntungnya di sini Goku dengan sangat sigap segera menggunakan jurus Sun Kanido dan berhasil menyelamatkan Goten beserta traktornya. Kemudian di sini Goku pun menceritakan kepada Goten kalau Majin Buu adalah musuh terkuat yang pernah Goku lawan, dimana dia harus kembali berlatih agar dapat memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada saat melawan Majin Buu jika musuh kuat muncul lagi dan mengancam kedamaian bumi. Kemudian scene pun berpindah ke luar angkasa sana. Kita akan diperlihatkan ada seekor kucing alien yang sedang menunggu hidangan makanan yang disediakan oleh para pelayan yang berada di tempat itu, dimana diketahui kalau nama dari dua orang yang berada di tempat itu adalah Virus dan juga Whis, dimana mereka berdua sepertinya sangat ditakuti oleh para pelayan yang berada di tempat itu, dan kelihatan dari gelagat para pelayan yang sepertinya sangat ketakutan melihat mereka berdua sambil menyiapkan makanannya. Kemudian setelah Virus mencicipi makanan yang berada di planet itu, dia pun menghancurkan setengah dari planet itu. Kemudian Whis pun bertanya kepada Virus, apakah makanan di tempat ini tidak enak, bos? Nah, di sini Virus pun menjawab, makanan di tempat itu memang enak, tapi sayangnya sedikit berminyak yang membuat kesehatanku tidak terjaga. Kemudian scene pun berpindah ke bumi. Kita akan diperlihatkan saat ini Mr. Satan telah menjadi seorang idol baru, sang penyelamat bumi, dan telah menambah banyak para pengikutnya. Kemudian di sini Majin Buu pun langsung muncul dan meminta makanan kepada Mr. Satan, dimana Mr. Satan yang tidak ingin semuanya terbongkar, dia pun segera menceritakan kalau Majin Buu adalah sosok yang berada di alam semesta lain yang datang ke bumi dan meminta bantuannya. Mr. Satan juga mengatakan kalau Majin Buu adalah anak buahnya alias muridnya. Kemudian setelah wawancara selesai di sini, Mr. Satan mengatakan kepada Majin Buu kalau dia tadi hanya berpura-pura saja untuk membuat semua orang percaya kalau dia adalah seorang pahlawan yang telah melindungi bumi. Kemudian di sini dengan sangat mudah Mr. Satan mampu menyogok Majin Buu hanya dengan menggunakan beberapa makanan coklat saja.
Kemudian sekarang kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Videl yang telah memadu kasih, dimana dari kejauhan terlihat ada Piccolo yang sedang mengawasi mereka berdua, dan dia sama sekali tidak paham dengan percintaan para manusia. Makanya Om, jangan jadi jomblo abadi. Kemudian Shin pun berpindah ke rumah Bulma. Di sana kita akan diperlihatkan Goten yang mengajak Terang untuk mencarikan sebuah hadiah kepada kakaknya, yaitu Gohan dan juga Videl yang telah menikah. Kemudian di sini mereka pun segera pergi ke toko perhiasan. Namun mereka berdua malah membuat para pengunjung menjadi ketakutan karena melihat mereka berdua yang menggunakan jurus terbang. Kemudian di sini kita akan diperlihatkan Goten dan juga Terang yang pergi ke toko kosmetik. Namun mereka terkejut melihat harga-harga kosmetik yang berada di tempat itu yang begitu mahal. Tak lama kemudian di sini mereka berdua mendengar percakapan dari seorang kakek tua dan juga mbak-mbak SPG, dimana kalau ada sebuah air mujarab yang bisa mengubah kulit nenek-nenek menjadi seperti bayi lagi. Nah, kemudian di sini Goten dan juga Terang pun akhirnya memutuskan untuk segera tancap gas mencari keberadaan dari air tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua menemukan keberadaan dari air itu. Nah, di sini tanpa ragu mereka berdua pun segera mengambil air itu. Setelah berhasil mengambil air mujarab itu, tiba-tiba muncul seekor ular raksasa yang langsung menyerang mereka berdua. Sebagai seorang bangsa Saiyan, mereka berdua mampu menghindari serangan dari ular raksasa itu dengan begitu mudahnya. Namun lama-kelamaan gerakan dari ular itu semakin lama semakin lincah hingga membuat botol kaca yang dibawa oleh mereka berdua pun terpental. Nah, di sini Terang yang sangat marah kepada ular itu, dia pun segera menghajarnya secara bertubi-tubi hingga membuat ular itu keok dan tak berdaya menghadapi kekuatan dari Trunks. Kemudian setelah berhasil mengalahkan ular itu, di sini ternyata mereka berhasil menyelamatkan botol kaca itu yang ternyata masih utuh. Kemudian di sini mereka berdua pun segera menyerahkan botol kaca yang berisi air mujarab itu kepada Videl. Ketika di sini Videl mencobanya, ternyata itu hanyalah sebuah air biasa. Namun di sini Videl yang tidak ingin membuat kedua bocah itu kecewa, dia pun menganggap kalau kulitnya telah kembali awet muda, hingga membuat kedua bocil ini menjadi sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Videl. Singkat cerita, Goten pun menceritakan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya saat dia memberikan hadiah kepada Videl. Nah, di sini Goku yang mendengarkan cerita dari Goten, dia pun merasa sangat senang. Tak lama kemudian kita pun akan diperlihatkan Mr. Satan yang datang menghampiri Goku dengan membawa uang sebanyak 100 juta zeni, dimana saat ini Mr. Satan berniat untuk memberikan uang itu kepada Goku karena saat dia sudah dianggap sebagai seorang pahlawan bumi, dia pun merasa kalau uang sebanyak ini seharusnya diberikan kepada Goku karena dialah yang sebenarnya telah mengalahkan Majin Buu. Nah, di sini Goku pun berpikir sejenak dan dia pun akhirnya mengambil uang 100 juta zeni itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Goten. Kalau Goku memberikan uang 100 juta zeni itu kepada Cici, maka dirinya akan diizinkan berlatih di planet Raja Kaio.
Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Goten sebelumnya, nampak kalau Cici benar-benar sangat senang karena Goku telah membawa uang sebanyak 100 juta zeni dan usaha keras yang dilakukan oleh Goku membuahkan uang yang sangatlah banyak. Wah, Goten benar-benar sangat pandai berbisnis ya. Dan di sini Goku pun diizinkan oleh Cici untuk berlatih di planet Raja Kayu. Tak lama kemudian, setelah Goku pergi, di sini terlihat kalau kakek kura-kura datang ke rumah Goku karena mendengar kabar Goku yang mendapatkan uang 100 juta zeni, di mana kakek kura-kura meminta kepada Goku untuk memberikan sedikit uang 100 juta zeni itu untuk membeli sebuah DVD dewasa. Tak lama kemudian, Cici yang mendengar apa yang dikatakan oleh kakek mutan Roshi, dia pun segera menghajarnya hingga membuat kakek mutan Roshi lari terbirit-birit melihat kemarahan Cici. ゴク一色でスピスギャルの DVD がやばいよ。 Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019, channelnya anime masa kini.